Haleluya. Shalom saudara sekalian. Haleluya. Sukacita bagi setiap kita semua. Amin. Siapa yang bersuka cita lambaikan tangan. Siapa yang sudah sarapan lambaikan tangan. Siapa yang mau ngajak saya makan siang lambaikan tangan. Haleluya. Haleluya. Pelit semua ya. Makanya pendeta di Tembung gemuk-gemuk semua, pendeta di Binjai gemuk-gemuk semua, pendeta di Pasar 2 kurus seperti saya. Senggol kanan kiri gara-gara lu nih. Senggol balik. Kalau makan ingat gembala. Amin. Gembala tugasnya memberi makanan rohani, saudara tugasnya memberi makanan jasmani ke gembalanya. Amin. Sekali-sekali Pak Gem, apa? Gak banyaknya gajiku, bakso yuk. Amin. Biar diberkati, haleluya. Hari ini kita bersuka cita, ada yang menyerahkan diri dibaptis, ada yang penyerahan anak, ada yang pelantikan pelayan. Wih, saya pun suka cita, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Sebab kalau gak ada ini semua gereja kita gak berarti saudara, amin. Kayak cuman nyanyi-nyanyi, cuman baca-baca Alkitab, tapi nggak ada buahnya. Ini hasil buah dari pelayanan kita semua, haleluya. Disiapkan PowerPoint-nya, minta tolong. PowerPoint-nya disiapkan, keluarga Betani. Hari ini kita akan belajar sama-sama keluarga Betani, Medan, Tuhan Yesus. Beri sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Next. Kita akan sama-sama belajar saudara, baca judulnya ya dengan suara kuat. 2, 3. Yang lebih kuat nanti, yang masih single jodohnya ganteng banget. Yang masih jomblo-jomblo cewek, dapat cowok yang ganteng, wangi, harum sepanjang hari. Harum hatinya, harum bicaranya, harum semuanya. Amin. Dibaca lebih kuat lagi. 2, 3. Beri sorak-sorai. Saya pastikan semua jodohnya buru-buruku di sini ganteng-ganteng semua. Haleluya. Waduh, yang aminnya paling kenceng udah deket jodohnya. Hari ini santai aja ya, banyak acara, ada perjamuan lagi. Jadi saya siapkan firman, udah memperkenalkan gereja Betani. Saya pun sering lupa memperkenalkan, banyak kan dari gereja A, B, C kumpul di sini, jadi kita satu gereja semua. Belum lah Pin, sabar. Kau masih muda, nanti masih panjang perjalananmu ya. Jodohmu masih nanti. Ada seorang Nias, saya kasih nama Calvin Gule. Tapi Calvin Gule bukan yang dia. Udah diganti aja lah. Namanya HW. Inisial aja, amin. Orang Nias, Ononiha. Namanya HW. Duduk di pantai Cermin. Dia merenungi nasib hidup jam 2 pagi. Angin sepoi-sepoi, semilir, berganti. Dia merenungi. Untuk apa aku hidup Tuhan? Panggilan Tuhan tuh apa buat aku? Tiba-tiba ada penampakan putih-putih, dia terkejut. Wah, apa itu? Ternyata cewek cantik. Katakan cewek cantik. Cewek cantik ini ternyata menangis jarak 30 meter dari dia. Suasana sepi, rambut panjang dan juga baju putih. Cewek ini ternyata berdiri di samping lautan yang dalam. Jadi mau loncat ke laut. Si HW ini tadi, jadi ini inisial ya, orang Nias, Ononiha. Saya nggak mau spill juga marganya, udah saya kasih tahu marganya Waruwu pokoknya ya. Kemudian entah itu Hendi Waruwu, Hosea Waruwu ya kan. Ada juga apa lagi lah, macam-macam Waruwu, pokoknya H depannya, H Waruwu. Dek, kau kenapa? Aku mau mati bang. Waduh, aku mau mati, untuk apa lagi lah aku hidup. Terus kemudian si HW ini tadi, karena dia anak Tuhan, kebetulan dia pelayan gereja di departemen musik. Kemudian si HW bilang, Dek,
Kau kalau mati sekarang kau rugi dek. Kenapa? Kau loncat ke situ, kau mati. Kau masuk neraka. Kalau bunuh diri masuk neraka. Amin. Jadi kau nanti masuk neraka. Si Boru ini makin marah. Kau siapa? Pendetaku juga bukannya kau. Kau bapakku juga bukannya. Jangan urus urusanku. Kemudian si Hawe ini karena orangnya cerdas si Waruwu ini tadi. Dia punya ide. Dek, gini aja. Kau kalau loncat langsung kau masuk neraka. Seenggaknya sebelum engkau berpulang ke rumah Bapa, lakukan satu kebaikan. Waduh, udah pinter ini ya Waruwu ini ya. Gak tahu gembalanya dia siapa yang ngajarin ya. Jadi pinter dia. Kau lakukan aja satu kebaikan sebelum engkau meninggal. Si cewek ini tadi, Boru tadi tanya, kebaikan apa kayak mana bang? Ya minimal kau cari orang satu, kau lakukanlah kebaikan kepada orang tersebut. Kemudian cewek ini melihat sekeliling. Ternyata jam 2 pagi di sana cuman ada Waruwu seorang. Akhirnya si Boru ini tadi tanya, oke bang, abang mau adik apa? Waduh, yang tadinya pikiran sorgawi jadi modus. Dek, abang ini dari zaman sekolah gak pernah dipeluk sama cewek. Kemudian abang ini dari TK, SD, SMA sampai sekarang lulus pun gak pernah dipegang sama cewek, gandengan tangan, dipeluk pun gak pernah. Terus abang mau apa? Udah dek, peluk sama kasih cium dikit aja. Aduh, langsung lah si cewek ini mikir kan. Gak ada gunanya lah, aku gengsi-gengsi, bentar lagi toh mati. Ya udah, dipeluk lah ini 15 menit. Haleluya. Waruwu ini dari tadi pikirannya sekarang jadi kudis ya. Kemudian dipeluk, dikasih ciuman 1, 2, 3, 4 sampai 7 kali. Waduh di sini. Kemudian setelah Waruwu ini happy, dia berencana selama 1 bulan gak akan cuci muka karena di sini udah nempel bibir. Dia mau mikir, seandainya aja boleh tato ya, aku tato lah ini ku semua ya. Gitu, jadi tato bibir semua gini ya. Kemudian singkat cerita, akhirnya pikiran kudusnya muncul lagi si Waruwu. Dek, ya udahlah, kau sudah membahagiakan hatiku. Waduh, kau mungkin bentar lagi udah meninggalkan dunia. Tapi kalau boleh abang tahu, jangan tersinggung ya dek ya. Iya bang, kenapa bang gitu ya. Kenapa kau mau bunuh diri? Langsung dengan nangis. Biasalah cewek playing victim ya. Nangis. Bang, orang tuaku bang. Kenapa dek orang tuamu? Gak ngakui aku anak lagi. Nangis, dapat pelukan lagi. Pinter kali ya bang Waruwu sambil nangis. Iya dek sabar. Kenapa kok gak diakui anak lagi? Iya bang, gara-gara aku pakai baju kayak gini bang. Aku gak diakui anak lagi bang. Katanya, engkau itu kenapa kok kepingin jadi cewek? Haleluya. Langsung lah si Waruwu ini tadi. Udah kau loncat aja mati kau sana. Haleluya. Jadi saudara, jangan lihat rupa. Amin. Tadi omong-omong sama Pak Aris, manusia selalu melihat rupa. Nanti kayak si Hawe tadi. Mau dapat cewek cantik, dapatnya banci. Jangan rupa, lihat yang di dalam. Amin. Kenapa enggak dari pertama ditanya? Harusnya kan ditanya. Kok minta cium dulu, baru ditanya. Akhirnya Hawe ini terpaksa lah mandi kembang 7 rupa. 7 hari 7 malam. Gelinya itu 7 bulan gak hilang saudara. Haleluya. Jadi nanti di rumah bisa dibaca sendiri. Saya minta buka di 1 Korintus ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13. Back to laptop. 1 Korintus pasal dibaca sama-sama dengan kuat ya. 2, 3. Amin. Jadi kita semua dibaptis satu tubuh. Saya bilang satu gereja, satu tujuan, satu tubuh. Artinya saudara nggak ada di Betani inilah Betani ras dan golongan yang harus superior. Amin.
Contoh di gereja kita yang paling dikit saya tengok-tengok ya, orang kita karo. Berarti orang kita karo yang di sini kurang penginjilan nih. Senggol teman yang karo, penginjil kau, penginjil. Ajak kawan-kawanmu, saudaramu, amin. Soalnya apa? Harus seimbang, saya kepingin seimbang semua jumlahnya, amin. Di tempat kita, boleh nggak nanti lagunya hari Minggu full lagu Batak? Nggak boleh lah, amin. Kasihan kita lah nanti tengok gini apalah artinya ini. Udah ada penyembahan bahasa roh, aku gak ngerti artinya, bahasa ini pula gitu. Lagunya Nias semua, karena Nias paling banyak. Di Betani gak boleh juga. Jadi kita gereja nasional, amin. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita menghargai adat budaya, kita gak menentang adat selama adat tersebut tunduk pada firman Tuhan, amin. Jadi mau Tionghoa, mau Batak, mau Nias, kita welcome semua. Gak boleh ada superioritas, warnanya dibikin satu warna, suku tersendiri. Itu jangan, amin. Supaya kita semua menjaga kenyamanan kita paling enak yang mempersatukan kita, ini kan Hari Sumpah Pemuda ya, berapa hari lalu. Berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, amin. Tadi nyanyikan lagu Batak saya senang juga, gak apa-apa kalau sekali-sekali nyanyikan boleh. Tapi kalau tiap minggu 5 lagu, 3 lagu, 4 lagu Batak semua ya jangan, amin. Lagunya Nias semua. Nanti aku khotbahnya pakai Mandarin peninggalan semua. Nanti pulang-pulang pendeta aja ngomong apa, cing-coa gitu. Aku keluarkan mocinnya ya, motor Cina ya, made in Cina, peninggalan. Nanti Pak Mevan gak terima. Doanya pun nanti pakai bahasa Nias, hancur amburadul, entahlah apalah ini gereja opo ini kan. Terus Pak Dunov gak terima, ngomong langsung gereja opo gitu. Oh langsung marah-marah Pak Dunov. Paling lucu itu orang Jawa kalau marah, wedus. Wedus itu artinya kambing. Kalau yang apa namanya suku lain bingung, kambing kok dibawa-bawa. Jadi saudara, kalau saya pun dulu kecil dan besar di Surabaya, di sana bahasa Jawa semua saudara. Kalau di Surabaya saudara pakai bahasa Indonesia ngomongnya anjing gitu kan, itu gak kasar, itu peliharaan. Amin. Jadi kalau di sana ngomong pakai itu, babi itu makanan atau yang lucu-lucu gitu. Jadi kurang kasar, di sana ada bahasa khas daerahnya yang kasar gitu. Kalau di sini tersinggung, jadi itulah di mana gereja ada kebudayaan harus ada, tapi selama gak menentang firman Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, semua harus sesuai dengan fungsi masing-masing. Ke ayat 17. Semua harus berfungsi masing-masing. Amin. Dibaca sama-sama. 2, 3. Amin. Seperti si HW tadi. Kalau semuanya ciuman, di manalah pendengaran? Haleluya. Jadi kalau semua hidung semua, bayangkan hidung. Waduh, nggak bisa ngomong kita ya. Jadi saudara, dalam gereja semua ada fungsi. Amin. Yang paling menyedihkan tuh kalau di gereja mau menerima, nggak mau memberi. Saya nggak ngomong tentang uang, saya ngomong tentang semuanya, tentang global. Ketika kita di gereja, kita harus berpikir, Tuhan tujuanmu naruh aku di sini apa Tuhan? Amin. Senggol kanan kiri, tujuanmu di gereja ini apa? Pertama masuk gereja ini aku suka, karena drummernya ganteng banget. Aku suka karena keyboardisnya, keren banget. Jangan gampang GR nih keyboardnya. Bahaya ya. Aku suka ada jemaat itu. Yang apa? Yang manis-manis. Yang manis, bukan gula-gula. Gimana? Ada yang manis-manis, orang timur. Suka yang manis-manis. Langsung ketawa ya. Nari. Haleluya. Jadi, apapun yang membawa saudara masuk ke gereja ini, itu permulaan. Tetapi setelah itu saudara, setelah dapat berkat, setelah ada pertolongan Tuhan melalui ibadah kita, mungkin melalui doa-doa kita sama-sama. Kemudian kita harus bertumbuh saudara. Kita harus memberikan di gereja ini akan Tuhan isi orang-orang baru terus. Amin. Saya dari awal tahun sempat ya
Dari September, Oktober tahun lalu, akhir-akhir tahun tuh banyak karena Natalan tuh pulang kampung nggak balik lagi atau pulang keluar kota jemaat kita. Banyak yang sudah lulus banyak. Jadi ada penurunan jumlah jemaat dan Tuhan belum regenerasi gitu. Saya ngomong ke salah satu pelayan di sini, bentar lagi gereja kita akan didatangkan banyak jiwa-jiwa baru, persiapkan hati. Amin. Sekarang beri sorak-sorai sama Tuhan, mulai dipenuhi satu persatu. Amin. Yang lebih dahsyat lagi. Haleluya. Tuhan akan gantikan saudara. Tuhan gantikan. Jadi kadang ada pelayan datang. Pak Gem, si ini gini. Nanti departemen lagi kosong. Lagi gini. Doa. Amin. Saya itu, kita manusia biasa. Saya dalam pelayanan saya udah pernah melakukan semua. Apapun yang jemaat minta pernah saya kasih. Dia minta uang, saya kasih uang. Dia mau minta hutang, saya kasih hutang. Dia minta jemputan, saya kasih jemputan. Dia lapar, saya kasih makan. Ngilang juga tuh. Amin. Gak datang lagi. Kenapa? Mengandalkan diri sendiri. Sekarang daripada saya hilang tenaga, hilang waktu, mending saya berdoa gratis. Menyenangkan Tuhan. Tuhan kirim jiwa-jiwanya. Amin. Begitu juga saudara. Apapun permasalahan saudara. Gak usah ngandalkan diri sendiri, andalkan Tuhan. Apa sih susahnya? Di rumah tiap hari duduk diam 15 menit aja doa. 10 menit, 15 menit cukup. Ngomong Tuhan, bersyukur, berdoa. Jangan lupa doakan juga orang-orang yang di sini. Sekarang banyak yang seperti kita 5 tahun lalu, seperti kita 3 tahun lalu. Butuh ditolong, butuh dibimbing dan seterusnya. Kemudian kita ke ayat 18. Kita semua diciptakan unik, amin. Banyak anak muda saat ini saudara krisis identitas. Yang muda-muda coba lihat kanan kiri temannya yang muda. Waduh, ini krisis identitas enggak ini? Siapa di sini? Saya mau tanya. Siapa di sini yang susah tidur ketika malam? Saya mau tanya lagi. Siapa di sini yang susah tidur ketika malam? Siapa di sini kalau mau tidur kayak hancur hati, kayak tiba-tiba kosong aja, tiba-tiba kayak ngapain ya aku hidup? Enggak ada yang ngaku ya. Saya mau tanya, tadi yang susah tidur, pernah gak mikir Pak sebelum tidur, ngapain aku kok hidup ya? Enggak ada yang ngaku, ya udah. Ketika bangun tidur, gak ada gairah untuk memulai kehidupan. Udah ada yang senyum-senyum tapi tangannya ditahan oleh setan itu yang nahan. Gak ada semua, amin. Saya tanya lagi ya, ini di gereja loh harus jujur. Kalau mau diobati harus jujur. Siapa di sini yang ketika bangun males banget ngelakuin apa-apa, kayak tiba-tiba kadang ada rasa khawatir akan hari yang akan kita lalui. Mbak Samuel. Jadi saudara, orang gangguan tidur ngalamin ketika sebelum tidur menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, membenci seseorang dengan berlebihan, marah sekali dan gak bisa dikontrol. Saudara perlu yang namanya konseling. Amin. Amin. Ada something wrong dalam jiwa saudara. Kalau bahasa Kristennya roh saudara ada yang sesuatu yang salah. Orang lain ketika contohnya HP saya dirusakkan seseorang, mungkin marah seminggu, 2 minggu, sebulan. Tetapi orang yang ada kerusakan dalam hatinya, dia bisa berpikir, dia sengaja menjatuhkan HP saya. Dia iri HP saya bagus, HP-nya jelek. Aku tahu, dari dulu dia udah ngeliatin aku itu gak suka. Jadi marahnya bisa sampai panjang. Jadi saudara, dari sini kita belajar sama-sama, kita semua diciptakan unik. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang kurang kuat apakah dikehendaki Ucok? Bukan. Bukan dikehendaki suamimu, Bu. Amin. Bukan dikehendaki musuhmu. Bukan dikehendaki dirimu sendiri. Tapi dikehendaki tuh. Amin. Jadi kita diciptakan unik. Satu-satunya pengobatan terbaik bagi kejiwaan kita melekat sama Tuhan. Katakan melekat sama Tuhan. Saya juga mengalami dulu. Saya mengalami
Masa 1 tahun penuh, sebelum tidur saya ngomong, Tuhan cabut nyawaku. Saya sampai berdoa, saya pernah menangis, saya kepingin tidur dan gak bangun lagi. Saya pernah ngalamin krisis identitas, amin. Anak-anak muda ini banyak yang krisis identitas. Kalau gak jadi pemarah, jadi pemalu luar biasa, gak percaya diri, gak bisa bersinar, gak bisa percaya diri, gak bisa menaklukkan dunia. Nah ini yang harus kita sama-sama obati. Saudara kalau mau konseling, saya coba akan bantu saudara. Kalau saya nanti kira-kira terlalu dalam apa yang saudara alami, saya nanti akan panggilkan saudara yang memang profesional, saya ada kenal. Jadi saudara kalau mau, Pak Gem aku mau, hubungi WA aja, amin. Pokoknya gejalanya simpel aja, dari pola tidur. Susah tidur, sebelum tidur hopeless. Kalau gak hopeless lagi marah, mikirinnya negatif aja sebelum tidur. Bangun tidur kayak mau berat kali, bukan berat tuh kan bukan karena ngantuk ya. Kalau orang malas kan berat, mau tidur lagi gitu. Tapi dia kan langsung bangun tuh kayak langsung segar, tapi dia malas memulai aktivitas. Kayak males lah, kayak aduh hari ini ngapain lagi lah ngapain. Atau saudara ngerasa mikir tiba-tiba begitu bangun, aduh aku sendirian ini. Aku harus cari siapa ya untuk aku makan siang sama-sama. Aduh, aku harus apa? Saudara butuh pertolongan. Amin. Saya coba kasih pertolongan pertama, saya ngerti, saya belajar. Cuman kalau memang terlalu dalam harus ke profesional. Jadi saudara jangan beratkan langkah, ringankan langkah. Supaya apa? Setelah itu saudara, nanti kita akan sama-sama cari sama-sama apa penyebabnya. Seseorang jadi pemarah itu ada penyebabnya. Gak bisa kita ngomong, aku gak boleh marah lagi. Gak boleh marah lagi. Please Tuhan, please Lord. Gak mau marah lagi, gak mau bawel. Pegang mulutnya, sip babami. Gak boleh gitu. Gak bisa, amin. Jadi kita harus cari dulu akarnya apa. Jangan-jangan 10 tahun lalu karena ada bulian, pelecehan, hinaan. Itu yang harus kita cabut. Nanti setelah itu dicabut, gak sampai seminggu. Saudara jadi pribadi yang beda. Kepribadianmu berbeda. Amin. Kalau benar-benar udah cabut dan berdamai dengan yang 10 tahun, 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Saudara akan jadi pribadi yang beda. Yang bikin kita negatif, raut wajahnya muram, itu sesuatu itu harus dilepaskan saudara. Jadi kita semua diciptakan unik. Yang keempat saling mengisi, menguatkan yang lemah di ayat 22. Jadi saudara inilah yang saya mau, coba dibaca lagi, 2, 3. Jadi saudara banyak sekali orang-orang lemah ini, banyak gereja meninggalkan orang-orang lemah. Amin. Lemah ekonomi dianaktirikan. Lemah, gak bisa pelayanan, ya udahlah gak dianggap. Maksudnya gak bisa pelayanan, misalnya gak bisa main musik, gak dianggap. Ini kesalahan mendasar dalam perkembangan gereja. Ketika kita mengembangkan gereja. Amin. Yang harus kita lakukan, kita harus cari bantu dia. Atasi dulu permasalahan mentalitasnya. Setiap orang kenapa sih kok berat kali melayani, kenapa gak terbuka, kenapa belum terima urapan dari Tuhan. Kenapa kok belum terima karunia-karunia Roh Kudus dari Tuhan? Karena kejiwaannya masih ada sesuatu yang darkness, ada kegelapan dalam kejiwaannya. Ini yang harus diobati, entah trauma masa lalu, entah apapun. Setelah itu diobati, dia udah jadi pribadi yang riang, dia pribadi yang terbuka, dia pribadi yang enak gitu. Samalah diajarkan kayak di BCA itu. Gak semua orang bisa masuk jadi apa namanya itu? Tellernya BCA, dicari yang IQ-nya bagus, EQ-nya juga bagus, etikanya bagus. Jadi ketika kita ngomong itu udah orang pilihan saudara. Kita kalau ke bank, apalagi yang saya jujur aja ya, BCA itu yang terbaik pelayanannya. Di BCA, itu tellernya itu bisa enak, betul? Amin. Satpamnya pun ramah, beda sama satpam di lain tempat. Ini, karena dia tuh pilihan saudara. Kenapa? Karena emang dipilih, memang kalau namanya perusahaan ya, yang mentalitasnya gak bisa seperti yang dicari perusahaan gak diterima. Dicari yang mentalitasnya yang perusahaan mau. Makanya saudara, nanti berkatmu akan beda. Amin. Senggol kanan kiri, berkatmu beda. Pegang pundak kanan kirinya, salah satu pegang yang paling dekat sama kita.
Yang cowok nggak boleh ke yang cewek, cowok sama cowok aja ya. Bilang, kalau kamu lepaskan, kalau kamu berdamai, berkatmu beda. Jodohmu jauh beda. Lebih luar biasa nanti. Beri sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Tinggal ngelepaskan, tinggal saudara proses. Kalau yang berat ya. Misalnya contoh, saya sempat ngobrol sama salah satu konselor. Ada yang karena pelecehan bertahun-tahun, pelecehan seksual nih ya, dari dia kecil SD sampai SMP, itu di konseling dia 6 bulan lepas, 6 bulan. Dan akhirnya beda gitu, semuanya beda, masa depannya beda, keterima di universitas yang salah satu terbaik di Sumatera Utara, negeri, di USU, pokoknya beda. Ada juga sekitar 6 bulan, kalau misalnya nggak parah, cuman mungkin karena makian, tamparan, itu 1-2 minggu itu beres itu. Cuman harus mau, amin. Kalau masih nggak mau, masih menolak, masih mau mengandalkan diri sendiri, ya udah. Kita sebagai hamba Tuhan dorong, kita doakan. Kalau kita memang nggak ya kita harus rendah hati. Kadang hamba Tuhan nih banyak yang salah juga. Semua dipaksakan mau diambil semua, amin. Kadang saya dulu juga gitu, saya ini kepingin bisa semua. Tapi ya bagus juga, tapi kita cadangan aja, kita mengisi pengetahuan kita itu aja. Jangan semua 100% di take over, wah bahaya. Ya ini kalau kayak gini, kalau nanti dikira, saya bisa mengkonseling, saya belajar, saya baca bukunya, itu di tas saya ada bukunya tebel. Tapi ada titik kalau emang udah butuh profesional ya profesional, ibaratnya dokter umum, dia bukan spesialis, penyakitnya penyakit dalam, ya harus kita lempar, amin. Jangan kayak, gembalanya nggak mau kalah, wah nanti udah spesialis harus nurut sama hamba Tuhan, ya nggak bisa lah. Kan beda itu, nanti kalau udah sembuh baru gembala ini masuk lagi mengarahkan untuk tujuan ilahi keselamatan. Oke, jadi inilah next. Kedua, perjalanan pertumbuhan iman, next di Successful Bethany Families. Nah, yang pertama ketika bayi dan anak-anak di firman Tuhan di Lukas, maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang dewasa, ahli-ahli Taurat. Jiwa Tauratnya masih kuat murid-murid ya. Anak-anak kecil dipandang sebelah mata, orang-orang kecil dipandang sebelah mata. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Ini kata-kata dalam. Menyambut seperti anak kecil. Seperti anak kecil menyambutnya bagaimana Bapak Ibu Saudara semua? Anak kecil itu kalau dikasih permen bisa girang, amin. Banyak ini, kenapa kok susah tidur? Susah bergirang, betul? Kapan terakhir saudara happy, benar-benar happy, lupa semuanya? Sedih kali ya, ditanya happy kok malah sedih. Kapan saudara ngerasa happy itu kayak dulu saya ingat waktu masih kecil tuh kalau saya main sepak bola, aduh happy kali. Meskipun kaki ada lecet-lecet, waduh happy. Meskipun kaki penuh lumpur, senang sekali. Pulang ke rumah kebayang besok harus cepat sore, aku harus main lagi sama kawan-kawan, aku harus main, aku di sekolah nanti main. Happy sampai lupa daratan. Terus kalau jalan-jalan gitu ke gunung saya senang, wah dingin tuh enak, happy, seger. Ketika makin dewasa kok gak bisa ngerasakan feel yang kayak anak kecil lagi. Happy-nya 100%, sekarang happy 70%, syukur-syukur. Ada kita ketawa ngakak, kenapa kalau kita kumpul, mak-mak khususnya 40 ke atas, kalau ketawa, ketawanya heboh, karena banyak yang terpendam di sini. Amin. Makanya kafe-kafe, warkop sekarang rame. Kenapa? Banyak yang sakit di mentalitasnya. Butuh itu melupakan sementara. Kalau nggak diobati akarnya cuma bisa sementara. Jadi saudara, inilah pertama meneladani kisah Hana, menyerahkan Samuel. Yesus juga diserahkan, usia 8 hari juga dibawa ke bait Allah. Nana artinya adalah Nathan Kadas, artinya mendedikasikan. Katakan mendedikasikan. Jadi mengakui anak ini berasal dari Tuhan dan harus kembali menjadi milik Tuhan. Katakan kembali menjadi milik Tuhan. Oh nggak mau Pak Gem nanti harus jadi pendeta, kagak, bukan pendeta doang.
Bisa juga anak ini nanti bisa juga jadi pengusaha, jadi pilot, jadi dokter. Tetapi semua profesinya dia tahu ini untuk Tuhan. Amin. Ini dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Udah saudara percaya, kalau punya mindset ini enak. Saya tuh orangnya dulu emosional saudara. Saya emosional, saya belum berdamai. Saya udah berdamai dengan sebuah luka yang ada dalam hidup saya. Sekarang saya itu ngeflow orangnya. Saya gak khawatir, apapun saya gak tahu sampai saya bingung. Rasa khawatir kok hilang dalam hidup saya. Gak ada duit pun gak khawatir saudara. Tuhan yang menunjuk saya jadi hamba Tuhan. Tuhan yang menyuruh mengutus saya. Dan Tuhan yang akan memperlengkapi dan Tuhan yang akan sediakan. Tuhan yang akan pelihara, Tuhan yang akan cukupkan. Yang setuju beri sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Pegang dada masing-masing. Tuhan yang panggil aku jadi Kristen, ikuti saya. Tuhan yang tempatkan aku di gereja ini. Jadi Tuhan yang akan pelihara, Tuhan yang akan bentuk, Tuhan yang akan terus tambah-tambahkan. Sekali lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Percaya saudara. Yang ketiga, tugas orang tua berjanji di gereja hamba Tuhan jemaat senantiasa membesarkan anak seturut firman Tuhan. Amin. Jadi janji. Anak itu enggak butuh nasihat. Serius bapak-bapak, senggol bapak-bapak, Pak, gak butuh nasihatmu. Sekarang ada ChatGPT-nya, nasihatnya lebih manjur, amin. Bapak-bapak kalau sakit kepala, minum Panadol, ChatGPT bisa kasih antibiotiknya, amin. Betul Bang Jos? Anak-anak mau dinasihati apa lagi? Cara main basket, Bang Jos suka basket. ChatGPT lebih jago nasihati basketnya. Bapaknya pendeta kayak saya. Mau nasihati firman Tuhan, dicek sama anaknya di ChatGPT. Sekarang anak butuh teladan. Senggol kanan kiri, teladan. Mama-mama juga gitu. Anak gadis, udah gak butuh lagi diajari masak kepajak. Di sini ada semua. Tinggal dari HP, sayur-sayur mayur itu bisa datang ke rumah sekarang. Tinggal dari HP, bisa masak ratusan macam resep. Amin. Yang anak-anak butuh, yang ChatGPT gak bisa, AI gak bisa berikan, teladan. Senggol kanan kiri, teladan. Saya rindu, nanti kalau kas gereja cukup ya, tahun depan saya pingin, ini doakan aja saudara. Saya doa, kas kita cukup, kita bikin seminar ibu, anak, kemudian suami istri. Amin. Ini adalah garis yang gak boleh terputus. Dari sekolah minggu, bagaimana anak-anak ini kepada orang tua, bagaimana orang tua ini menyikapi anak-anak dengan perkembangan zaman sekarang. Kemudian hubungan suami istri. Ini pengaruh besar saudara. Suami istri ini kalau gak beres, anaknya pasti gak bisa sukses gedenya. Nah, Bang Jos udah kasih datanya apa? Data persentasenya itu kan. 70% yang dimana Bang Jos penjara ya. Itu anak-anak fatherless. Nggak punya bapak, atau punya bapak cuman bapak sekedar, nggak jadi teladan dengan baik. Fatherless itu sangat dibutuhkan gitu. Kenapa anak-anak muda ini kalau nonton jungkok gitu ya, gitu, Siwon, gitu, K-pop, karena dia butuh seorang sosok figur yang menggantikan bapaknya gitu. Amin. Yang orang yang kayak superhero yang gagah, yang keren, yang ganteng. Yang dia ngelihat tuh langsung ngerasa aman gitu. Gue aman banget kalau ngelihat fotonya doang, apalagi ketemu. Jadi saudara, inilah yang terjadi. Di USU itu sekarang lagi banyak gencar-gencarnya ini saudara apa? Orang gak bisa lulus. Jadi di semester 3, 4 tuh banyak sekali berapa puluh persen gitu keluar dari kuliah. Bukan karena judul tuh tahun-tahun lalu. Tahu sekarang karena apa? Game online. Senggol kanan kiri, game online. Itu tantangan berat bagi gereja juga. Jangan anak-anak dibiarkan kecanduan. Itu mereka akan marah itu. Sama kayak orang ngerokok, kalau disuruh berhenti pasti marah. Jadi game online juga gitu, kalau disuruh berhenti marah. Dia bisa beli apapun, item-itemnya itu mahal itu, ngeri kali. Saya juga main game tapi jarang gitu, sehari bentar-bentar aja. Kalau lagi nunggu daripada bete nunggu sesuatu gitu kan, ya udah sambil main game gitu.
Nunggu anak belum pulang sekolah, main game, sambil nunggu aja buang waktu. Tapi enggak serius, enggak pernah beli item-item. Tapi kalau item-item itu saya tahu, ada yang 200.000, ada yang 1 juta, beli ID lagi, beli apa, ngeri kali lah. Ini penting. Next. Kemudian baptisan, akil balik. Mengapa baptisan harus 12 tahun ke atas? Dalam budaya Ibrani usia 12-13 usia tanggung jawab. Disebutnya bar mitzvah. Bar mitzvah ini artinya adalah anak perjanjian. Kalau yang perempuan bat mitzvah. Pada usia itu anak dianggap mampu memahami hukum Tuhan. Katakan hukum Tuhan. Bertanggung jawab atas dosanya sendiri sesuai firman. Sebelum dibaptis orang tersebut harus percaya, bertobat, mengerti tanggung jawab. Kemarin udah kelas ya hari Jumat yang mau baptis. Baptisan kenapa kok harus baptis selam? Karena kata-katanya baptiso artinya menyelamkan ke air. Sesudah dibaptis Yesus keluar dari air di Matius pasal 3 ayat 16. Sesuai arti kata baptiso diselamkan, meneladani Yesus. Udah baptisan kemarin udah saya jelaskan panjang kemarin kelasnya, hampir 2 jam. Pokoknya kalau baptis sebisa mungkin ikut aja lah. Yang Yesus baptis aman. Melambangkan kematian dan kebangkitan Yesus. Amin. Jadi kita lahir itu ada di sini yang lahir badannya kering. Nanti Lisda udah lihat-lihat video orang lahir kan? Bayinya kering atau basah? Nanti berdoa bayimu kering atau basah? Nah, jadi nanti ketika lahir baru anakmu nanti harus basah semua, amin. Namanya lahir baru, dari ujung kepala, ujung kaki basah semua. Nanti ketika masih kering, kemudian ditenggelamkan gini, mati bersama Yesus, keluar dari air, bangkit. Suatu bangkit dalam kebangkitan kekal bersama Yesus, amin. Itulah arti baptisan. Next. Kemarin sudah saya jelaskan tentang baptisan itu, apa sejarahnya. Mengapa kok ada baptis percik, mengapa kok ada baptis yang bayi, mengapa kok ada segala sesuatunya itu berhubungan dengan kondisi pemerintahan, kekurangan air dan kondisi cuaca. Cuaca itu pertama kali itu mau selam tapi di winter. Winter itu kan musim salju, amin. Kalau nanti diselamkan gini keluar-keluar jadi patung es. Jadi udah dingin, jadi itulah. Ada sejarahnya saudara, abad berapa dimulainya baptis percik itu ada, itu abad ke-4 atau ke-5. Kemarin saya jelaskan sama yang kelas baptis, kenapa kok selam. Gereja mula-mula tidak ada tradisi percik, semuanya selam semua. Tidak ada baptisan bayi pada gereja mula-mula, semua orang dewasa. Makanya gereja kita 12 tahun ke atas, kenapa? Supaya dia ngerti, jangan nanti udah dewasa, aku baptis tapi aku gak ngerti apa-apa tentang makna. Baptis apa artinya? Gak tahu. Terus kayak mana ya? Gak tahu lah, pokoknya waktu bayi diajak orang tua. Nah, kalau bayi penyerahan anak, amin. Penyerahan anak kalau udah dewasa baru dia sendiri yang melangkah. Orang tua melarang, orang tua mengancam dikeluarkan dari kakak. Orang tua ngancam gak akan dapat warisan. Orang tua ngancam, keluar kau dari rumah kalau engkau jadi Kristen. Aku tetap melangkah, aku tetap dibaptis. Aku memilih Yesus sekali Yesus. Harapanku. Amin. Jadi saudara, itu makna baptisan. Amin. Pak Gem tapi gak boleh sama bapakku, gak boleh sama mamaku. Nanti mamaku gini, aku gini. Ya sudah, hiduplah terus seperti itu. Yang penting kerajaan Allah sudah saya beritakan dalam hidupmu. Pokoknya pendeta ini sebarkan Injil, firman, tawarkan baptis, gak mau ya sudah. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau gak diterima di rumah orang, kebaskan debunya dari kakimu 3 kali. Artinya jangan kembali ke rumah orang itu, amin. Engkau sudah sekali ingatkan, masih keras kepala 2 kali, 3 kali, kebaskan debunya dari kakimu. Darahnya tidak tertumpah di tanganmu, kata firman Tuhan. Rasul Petrus nulis, amin. Keselamatan yang penting sudah saya beritakan. Nah seperti itu. Dipersiapkan untuk terlibat pelayanan dan misi. Dimuridkan untuk melayani. Tahun depan juga kita akan rilis kembali. Saya ditegur Tuhan, udah lama kelas ini 2 tahun atau 3 tahun. Gak berlanjut ya di gereja ini. Kita akan lanjutkan karena banyak pelayan-pelayan baru yang belum ikut kelas SOM. Kita akan kelas SOM, ini terbuka untuk umum. Kita semua juga harus ambil bagian sekolah orientasi melayani. Kelas leadership,
kepemimpinan juga ada nanti. Mengenal Tuhan secara pribadi dibentuk dalam karakter Kristus, dilayani dengan benar, dipersiapkan, terlibat dalam pelayanan. Nanti kalau kelasnya dibuka, datang. Supaya ngerti dasar kekristenan, dasar melayani Tuhan. Next. Menerima karunia roh, nanti setelah dibaptis air kita akan percaya karunia Roh Kudus diterima setelah lahir baru, tandanya awalnya berbahasa roh. Tujuannya untuk kuasa pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Jadi saudara, dibaptis adalah untuk keselamatan kita, kehidupan setelah kematian. Dibaptis Roh Kudus adalah untuk mengerjakan keselamatan. Amin. Baptisan air menerima keselamatan, katakan menerima keselamatan. Baptisan Roh Kudus mengerjakan keselamatan. Karena nanti karunia roh itu ada supaya kita memenangkan banyak jiwa. Jangan heran, gereja yang Roh Kudusnya kuat, urapannya kuat, jiwa-jiwa akan datang. Amin. Semakin saya berhasil melahirkan murid-murid baru di dalam roh, bukan sekedar tubuh, bukan sekedar pikiran. Saya yakin tempat ini enggak cukup lagi. Amin. Saya sekarang sedang dorong kita. Ayo minta karunia roh. Kalau kini semua udah berkarunia roh semua, nggak tahan saudara nggak nginjil. Amin. Saudara nggak bisa lagi mau bikin dosa udah. Ya dosa tetap bisa kita lakukan, tetapi ada dakwaan di pikiran, ada Roh Kudus. Kau kok ke gereja munafik kau. Kau gereja haleluya keluar haleluya. Jadi saudara, Roh Kudus ini akan mengingatkan. Karunia roh penting supaya orang luar takjub melihat kekristenan. Apa itu? Sekarang saya lihat hamba-hamba Tuhan. Bangun, berdiri, berjalan. Langsung yang sana getar. Kadang berhijab-hijab pun datang. Pak pendeta, aku gak bisa jalan. Itu akan jalan. Dahsyat. Amin. Udah gak bisa ngelak lagi daripada, Bu, kalau engkau gak percaya Yesus nanti kau masuk neraka. Nanti gini-gini ya ditolak lah, diusir kita. Amin. Kalau punya karunia Roh Kudus, Bu, ya udah. Boleh gak aku doa dalam nama Yesus? Tapi harus dalam nama Yesus nanti ibu berjalan. Oh iya gak, dalam nama Yesus bangun dan berjalan. Dia berjalan. Langsung tanya, siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Udah ngakui beres. Amin. Penginjilan beres. Daripada duduk bareng-bareng. Ayo kita bayari makan. Nanti kau gini kan, nanti gini. Ini pelayanan tanpa kuasa. Bisa tapi lama. Butuh waktu, butuh dana. Amin. Kalau dengan kuasa, orang buta. Ibu mau gak melihat lagi? Aku tumpang tangan dalam nama Yesus boleh gak? Iya. Tumpang tangan. Ini berapa satu, ini berapa dua. Siapa yang menyembuhkan Yesus? Ibu. Tuhan Yesus. Beres. Amin. Itu penginjilan. Nanti setelah melihat kuasa itu langsung ditembak. Gak usah lama. Kapan ibu mau dibaptis? Nah udah. Itu penginjilan paling efektif. Yang dilakukan di akhir zaman. Jadi tanda awal menyertai adalah baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Jadi next lagi. Ya kesimpulan saya undang tim musik semua, ikutlah semua program gereja yang ada. Agar kita bertumbuh tidak mengalami kekeringan rohani. Semangat Bethany Families adalah mengembalikan kuasa seperti zaman para rasul. Katakan zaman para rasul. Sekarang gereja banyak yang saling nyalain. Gini padahal ada 1000 gereja yang ada, 1001 gak sama kayak gereja para rasul. Ada ribuan, ratusan gereja di Medan ini. Gak satu pun yang sama kayak gereja mula-mula. Percaya sama saya. Percaya. Dia kalau ngomongin gereja kita gak sama kayak gereja mula-mula. Saya pun kalau ke gereja dia saya bisa memberikan 10 poin gereja dia kenapa gak sama dengan gereja mula-mula. Kita semua gak ada yang sama. Amin. Bangunannya udah beda. Kita dari batu bata, mereka dari batu-batuan. Kita ini pakai jas, budaya Eropa. Mereka budaya Timur Tengah. Amin. Mereka pakai kasut, kita pakai pantofel. Ya Pak ya. Mana samanya gereja mula. Terus ngomong, gereja kami, gereja yang gereja kami, gereja yang benar. Injil murni. Gak boleh sombong gitu, amin. Tinggal ngomong, gerejamu punya kuasa enggak? Udah gak bisa ngomong. Kuasa hanya ada dalam para rasul. Mujizat sekarang Alkitab, ini gini-gini. Cocok, gak sama. Gak sama. Banyak saudara, gereja kita pun saya gak ngomong. Terlalu sombong kalau ngomong ini udah sama kayak gereja mula-mula. Tetapi kita harus merindukan. Seperti kita nyanyi, oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Nah demikian juga ya Tuhan Bethany ini terus arahkan semakin dekat dengan gereja mula-mula. Gereja yang penuh kuasa, hati yang berapi-api melayani Tuhan. Orang yang gak materialistis. Mereka semua bekerja, imam-imamnya bekerja, jemaatnya bekerja.
Tapi sama-sama ketika malam hari mereka bersembunyi-sembunyi, mereka kumpulkan jadi satu uangnya. Ayo kita buat pelayanan, ayo kita buat membangun. Ayo apalagi ya mau dibangun dari rumah Tuhan ini. Siapa yang jemaat yang belum dapat kerja, ayo kita patungan kasih mereka makan. Itu gue semangat gereja mula-mula, amin. Bukannya sorry, uangku. Kalau buat Tuhan nanti, aku belum sukses, tunggu aku sukses dulu. Semakin menjauh dari gereja mula-mula. Semangat goalnya adalah membangun keluarga Kristen yang sukses, dimulai dari sukses rohani. Katakan sukses rohani. Sukses rohani. Saudara, Betani memiliki warisan iman yang besar, saudara. Saudara, kalau di cabang gereja manapun, mungkin ada GBI, ada GBDI, kalau mereka menggunakan PDP, PDM, PDT, itu semua ciptaan dari Bapak Abraham Alextanus. Jadi jabatan ini yang menciptakan Bapak Abraham Alextanus Saputra. Kalau saudara ada SOM, Sekolah Orientasi Melayani, ada KOM, itu semua juga ciptaan dari Bapak Betani, Pak Alex. Jadi saudara, ada juga gereja yang pakai nama FA, Family Altar, itu made in Betani asli. Jadi Betani ini punya warisan begitu besar dalam kekristenan di Indonesia. Kita harus bangga, denom kita dahsyat, tapi lebih daripada itu kita harus fokus. Kita pun juga harus mengembangkan gereja lokal ini, amin.